Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana di dalam bahasan yang lalu uh, tentang risk management. Namun demikian, Bapak ingin mencoba terhadap kalian semuanya dulu tentang kondisi kalian pada pagi hari ini. Bagaimana? Sehat kalian? Oke. Baik. Saya berpikir di awal ketika saya masuk ke dalam satu angkutan kota ya, ada satu bentuk yang disebut dengan self driving. Tubuh kita ini seperti seorang sopir ya, yang mau dia bawa kemana arahnya ya. Apakah kita menjadi being a driver or passenger? Nah, ini kita penting. Apakah kita menjadi penumpang ataupun menjadi seorang driver? Kali ini, mengapa saya munculkan self driving? Karena self driving itu menjadi urgensitas saat ini di masa perubahan-perubahan yang tidak menentu kali ini. Itulah yang saya harapkan di dalam konsep self driving ini menjadi awal saya untuk masuk ke kelas ini. Baik, kita lihat di sebelumnya. Baik, dalam satu dialog di sini dikatakan bahwasanya tugas seorang sopir driver ya, berani mengambil tanggung jawab, memberi pengaruh kepada lingkungan, itu tugas pokok dari seorang driver. Dan seorang driver tidak boleh mengantuk, tidak boleh tertidur, mengetahui jalan, merawat kendaraan. Akan tapi jika kita menjadi seorang penumpang, pasti bergantung pada orang lain, mengikuti arus yang terjadi di lingkungannya. Udahlah, ikutin aja gitu ya. Yang berikutnya adalah seorang passenger itu boleh mengantuk, boleh tertidur, tidak perlu memelihara kendaraan, tidak tahu mengetahui jalan dan sebagainya. Ini perbedaan antara driver dan passenger. Oke. Inilah sebuah tantangan bagi kita, pada kalian semuanya, calon entrepreneur muda. Di mana kita, seorang driver itu selalu mengatakan mengemudikan kendaraan, memegang kendali terhadap dirinya sendiri, ya. Kemudian mengetahui jalan, memahami arah dan tujuan yang ingin diraih. Ya, dilarang mengantuk, fokus dan disiplin, merawat kendaraan, growth mindset, dan terus mengembangkan diri. Nah, sedangkan seorang passenger itu penumpang ini hanya menjadi follower, tidak memiliki pendirian, tidak tahu arah dan tujuan kehidupan yang kemana, tidak tahu arah dan tujuan kehidupannya, fix mindset dan merasa sudah cukup. Ini yang penting bagi kita. Di era ketidakmenentuan saat ini, kita perlu adanya sebuah perubahan yang sifatnya mampu mengkonstruksi diri, kemampuan kita yang dapat menjadi penting. Hari ini mungkin kalian sudah menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang atau bermain di medsos yang lainnya, Facebook dan sebagainya. Ini kalian kadang-kadang nge-like, subscribe dan sebagainya. Itu adalah follower. Nah, sekarang bagaimana kita boleh menjadi seorang desainer, merekonstruksi diri dengan kelebihan-kelebihan kalian, tampilkan di situ. Itulah seorang driver. Ya. Oke, next. Kita bisa melihat ada prinsip seorang driver. Satu, inisiatif. Navigator, melayani dan tanggung jawab. Navigasi mengarahkan kemana sehingga orang terpengaruh menjadi seorang influencer di dalam dunia, di dalam medsos dan sebagainya. Itu adalah seorang influencernya. Ini penting bagi kita semuanya. Para mahasiswa sekalian yang luar biasa, hari ini, pagi ini kalian saya lihat semangat paginya luar biasa, walaupun hari ini sudah agak siang ya. Baik, kita lihat berikutnya.
Ada dua pilihan hidup di dalam hal ini. Pertama adalah apakah kita menjadi seorang tadi ya bad driver. Bad driver itu apa? Yang tidak tanggung jawab. Bad passenger. Bagaimana? Atau menjadi good passenger yang sering coba kita meniru, melihat bagi kelebihan-kelebihan orang untuk kita tiru, kita kembangkan. Itulah yang disebut dengan good passenger. Kalau good drivernya bagaimana? Kita bagaimana mencoba untuk selalu mengkreasi dari apa-apa yang harus kita munculkan. Konsep kebaruan itu penting bagi kita. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita. Bisakah kita menjadi good driver, menjadi seorang, ataukah menjadi seorang bad driver? Itu yang penting bagi kita semuanya. Selamat mencoba dan selamat untuk memikirkan diri kita menjadi seorang yang berubah pada diri kita minimal. Bagaimana kita mencoba berpikir hari ini berbeda dengan hari esok. Gitu ya. Next. Saya melihat bahwasanya sistem pengendali intern dalam proses integrasi terhadap berbagai macam hal yang penting bagi kita. Ada sebuah konsep risiko-risiko yang muncul di dalam sebuah analisis yang kita munculkan di sini adalah analisis risiko pada restoran dan hotel. Jika kita melihat kalau kalian berhasil menjadi seorang pengusaha-pengusaha bisa mampu menguatkan konsep bagaimana tentang latar belakang sebuah kasus itu. Kenapa? Hotel itu tidak laku lagi, restoran nggak laku lagi, travel nggak laku lagi, itu. Saya melihat bahwasannya latar belakang dan divisi limbah makanan itu apa saja. Fakta yang terkait dengan limbah makanan itu apa saja. Limbah makanan dan industri pariwisata itu apa saja. Nah, persepsi generasi Z yang mengenai limbah makanan itu apa saja. Ini penting bagi kita semuanya. Tapi, what should we do? Itu penting. Apa yang harus kita lakukan saat ini dengan berbagai macam limbah itu? Itulah analisis dari resiko. Ya, next. Kita lihat dari proses bisnis, risiko, manajemen risiko, dan sebagainya. Namun kalau kita lihat proses manajemen risiko pada sektor pariwisata, kita harus tahu yang pertama adalah penentuan konteks risiko. Di mana penentuan konteks risikonya? Itu penting. Penentuan konteks risiko ini jelas akan terjadi yang disebut dengan komunikasi dan konsultasi. Yang berikutnya apa? Ini dia, yaitu melakukan satu bentuk pemantauan dan evaluasi. Ini penting. Sehingga apa? Penentuan konteks risiko kita akan temukan. Mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, kemudian evaluasi risiko, sampai dengan penanganan risiko. Ini penting banget. Inilah yang harus kalian pahami di dalam bagaimana kita mencoba untuk proses manajemen risiko pada sektor pariwisata. Seperti apa yang tadi saya contohkan di dalam manajemen risiko di sebuah restoran maupun di rumah makan ataupun di hotel. Itu ya. Kita lihat kembali. Sebuah risiko adalah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Risk of loss. Contoh, petir menyambar. Ya kan? Kemudian sekarang ada namanya iklim yang tidak pasti. Kemudian naiknya laut ya. Laut kemudian sampai dengan air bersih dan sebagainya. Dan ini merupakan sebuah peluang bagaimana kita mencoba untuk membangun itu dan mampu menjadikan sebuah industri kreatif untuk ke sana. Ini penting. Kalau kita melihat dari total resiko di dalam satu kawasan, pada hari ini terjadi letusan gunung Semeru. Ya, letusan gunung Semeru kita lihat aspek risikonya dari aspek yang pertama, kita bisa melihat dari aspek yang pertama adalah mulai dari beberapa hal yang penting, mulai dari naturalnya dan mulai dari aspek teknik. Aspek kebencanaan ini penting bagi kita semuanya yang harus kita pahami. Ya, baik. Saudara sekalian,
kita bisa melihat basic thinking tentang resiko atau analisis dalam sebuah kawasan. Yang pertama kita bisa melihat dari awal adalah desa wisata. Desa wisata itu dalam bentuk konteks mulai dari aspek budaya, alam, kreatif, itu yang ada satu bentuk civil explore-nya itu kelihatan di situ, ya. Baik, kita bisa melihat mulai dari keunikannya, attraction-nya itu di masing-masing desa wisata itu berbeda, sehingga kita bisa melihat program aktivitasnya, pasar sasarannya, definisinya, branding, advertising, selling-nya, itu bisa kita lihat. Oleh karena itu kita bisa melihat dari storytelling yang bisa dimunculkan dalam sebuah channel YouTube ataupun dari beberapa mungkin di Twitter, atau kalian membuat sebuah status di Facebook dan sebagainya, itu akan muncul storytelling tentang sebuah kawasan. Ini merupakan sebuah bagaimana kita membuat program promosi dan yang dari identifikasi awal tentang manajemen risiko yang kita lihat tadi. Oke, kita lihat sekarang dari aspek yang lainnya. Saudara sekalian, mulai dari komunikasi dan kita bisa melihat dari bagaimana penetapan sebuah risiko yang akan tumbuh, yang muncul, baik risiko secara positif maupun negatifnya, kita akan bisa tentukan di situ. Baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, contoh tabel risiko yang jika kita lihat adalah yang pertama adalah fasilitas atau infrastrukturnya. Misalkan dalam sebuah risk event-nya, ya, misalkan kamar mandi, mungkin dari sisi balai-balai atau katakanlah gazebo atau kalau di konteks kita adalah yang disebut dengan perugak, itu kurang bersih, ya, dan sebagainya. Kemudian kekhasan yang muncul di satu kawasan itu apa saja jenis infrastrukturnya, aksesnya, kemudian dari sumber daya manusia yang memberikan sebuah nuansa hospitality-nya dalam proses melayani para tamu, itu penting banget. Itu kita lihat, ya. Kemudian dari aspek maintenance-nya, kemudian lingkungan, keuangan, sampai dengan aturan atau regulasi yang muncul di satu kawasan agar tidak terjadi kerusakan, atau mungkin ada sedikit bagaimana mengatur tamu, memberikan arahan tamu supaya minimal memahami apa sih sebenarnya keunggulan dari kawasan tersebut. Oleh karena itu